Hore, akhirnya setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya Gunlar Channel mendapatkan surat cinta dari Google Ads. Bagaimana ceritanya? Kita simak. Sebelum kita sedikit bercerita, nah ini kita kasih dulu penampakannya. Surat cinta dari Google. Ya, seperti ini. Lalu akan kita buka ini. Nah, kita akan robek sebelah kanannya ya. Ini penasaran juga ini isinya apa. Karena ini yang bikin ini surat yang benar-benar diharapkan nih. Ternyata seperti ini ya dalamnya. Mohon maaf ini. Karena ini pertama banget kita menerima kayak gini, jadi penasaran. Ini 6 angka untuk PIN ya. Nanti kita masukin. Halo Sobat Gunlar dimanapun berada, semoga sehat selalu dan salam buat keluarga. Di video kali ini kita akan berbagi sedikit kebahagiaan karena Gunlar Channel akhirnya mendapatkan surat cinta dari Google Ads. Keren, alhamdulillah. Oke, yang pertama saya ucapkan terima kasih buat Sobat Gunlar semua atas support untuk Gunlar Channel. Kritik dan saran di kolom komentar itu menjadi bahan motivasi buat kita, sehingga beberapa video kita lanjutkan dengan perbaikan dari kritik dan saran itu. Jadi sobat semua jangan sungkan untuk menyampaikan kritik dan saran kepada Gunlar Channel untuk perbaikan. Oke, saya sedikit cerita tentang Gunlar ya. Kenapa Gunlar ini ada? Nah, saya buat channel ini di bulan Agustus 2020. Sudah lama banget. Itu ketika corona, lalu ketika beberapa toko juga kita harus off ya. Jadi kita putuskan untuk membuat channel berbagi pengalaman dan tutorial di bidang percetakan khususnya. Nah, selama itu beberapa kesalahan yang kita lakukan ya. Ini kesalahan kenapa jadi lama banget. Nanti pasti ada, oh saya baru 6 bulan juga udah dapat, saya 3 bulan udah dapat 1000 lalu 4000 jam tayang. Itu kok lama banget ya? Karena berbagai macam kesalahan. Pertama adalah randomnya kita membuat sebuah video. Artinya Gunlar Channel ada 2 kelas, ada tutorial dan adventure. Itu membuat bingung juga mungkin buat penonton ya. Ini channel apaan nih kok nggak fokus kan kayak gitu. Selanjutnya adalah kita tidak belajar lebih berbicara di depan umum. Itu masalahnya. Sebetulnya canggung ya, kita belajar berbicara di depan kamera itu nggak bisa, asli. Itu kesalahan kita. Lalu yang selanjutnya kita tidak belajar lebih tentang cara editing video, makanya videonya monoton, mungkin yang nonton nggak asik lagi. Ya pokoknya ragam seperti itulah pokoknya. Yang selanjutnya adalah kesalahan kita adalah tidak konsistennya membuat video atau mengupload video. Jadi kadang kita seminggu bisa 4 kali, tapi kadang-kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan juga nggak upload kan gitu. Itu kesalahan kita, yang semoga dari kesalahan kita itu tidak diteruskan dan juga tidak dicontoh oleh sobat semua. Nah, lalu kemudian apa yang biasanya membuat kita sedikit down membuat konten? Yang pertama, kita telah konsep, kita bikin alat peraganya, lalu kita editing videonya, lalu kita bicara juga dan sebagainya. Pokoknya sepaket kita bikin video, lalu kemudian yang nonton sedikit. Itu biasanya yang bikin down. Tapi dari pengalaman kita bahwa terkadang video yang kita upload itu nggak selalu rame di waktu itu. Ternyata setelah 1 tahun bahkan 6 bulan sampai setahun, itu video yang muncul itu jadi malah yang awalnya nggak rame jadi rame. Mungkin di sana pembelajarannya adalah kita harus optimis bahwa yang sekarang kita tidak butuhkan atau yang sekarang orang lain tidak butuhkan, mungkin di 6 atau 1 tahun yang akan datang itulah video yang orang lain butuhkan, makanya jadi muncul. Nah itu jadi pelajaran bagi saya secara pribadi, konsistensi dan sikap optimis. Nah, itu yang mungkin yang harus diperbaiki oleh Gunlar Channel secara khusus.
Oke, pada bulan Agustus, tepatnya 14 Agustus 2023, itu kita baru sampai di angka 1000 jam tayang, 1000 jam tayang, sorry, 4000 jam tayang. Itu kita baru sampai ke sana. Lalu subscribernya alhamdulillah udah 1000 lebih, kalau nggak salah waktu itu udah 1500-an. Jadi kita udah memenuhi syarat untuk mengajukan diri menjadi partner YouTube gitu, sebelum sampai ke Google Ads. Nah, ketika sudah sampai di angka 4000 jam tayang, lalu kemudian subscriber mencapai batas minimum yaitu 1000, kita juga punya tugas yang tidak kalah berat ya, karena kita harus mencapai ambang minimum pembayaran, yaitu 1.300.000 kalau dirupiahkan. Mungkin kalau dolar di angka 100 dolar ya, 100 dolar. Tapi dulu pernah saya dengar bahwa targetnya adalah 10 dolar atau 130.000. Ternyata ketika saya alami itu harus 1.300.000 minimumnya. Berat juga kan buat channel baru, harus sampai di angka minimum 1.300.000. Makanya ketika bulan Agustus itu diterima, lalu alhamdulillah 2 bulan selanjutnya, Agustus, September, Oktober itu kita sampai di ambang minimum itu. Lebih malah, alhamdulillah sudah sampai di angka 195 dolar apa 215 dolar kalau nggak salah. Jadi kita alhamdulillah sampai di ambang minimum itu. Lalu selanjutnya ada pemberitahuan bahwa kita harus memverifikasi alamat gitu, atau daftar di Google Ads. Kita harus daftar di Google Ads, maka kita lanjutkan ke proses itu. Selanjutnya adalah memverifikasi alamat. Jadi tanggal 24 Oktober itu kita melakukan verifikasi alamat, lalu kemudian alhamdulillah setelah ditinjau disetujui tanggal 25 Oktober disetujui. Mungkin tanggal 25 sampai 26-nya itu surat cinta ini itu dikirim oleh Google Ads. Lalu kemudian di sana diberitahukan bahwa estimasi waktu sampai ke lokasi kita, alamat kita sesuai KTP, itu jaraknya adalah 3 sampai 4 minggu. Jadi kita sedikit agak deg-degan juga karena emang takut gak sampai kan gitu. Tapi alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan juga buat petugas dari kantor pos Gunung Halu, karena maaf agak rewel, seminggu kita WA, 2 minggunya kita WA, lalu kita 3 minggunya bahkan kita WA lagi. Jadi alhamdulillah ketika tanggal 25 itu disetujui, diverifikasi, tanggal 13 November 2023 PIN ini sudah diterima di kantor pos ya. Jadi kata orang pos, biasanya Google Ads itu diambil katanya. Jadi kita ambil tanggal 14-nya ke kantor pos langsung ya, kita ambil. Setelah menerima ini, artinya kita membuka ya, jelas ya, dibuka. Karena di sini ada 6 huruf. Ini yang harus kita masukkan di PIN Google Ads ya, untuk verifikasi alamat. Oke, nanti kita sertakan videonya bagaimana cara memasukkan PIN Google Ads di Google AdSense. Kita masuk ke Google AdSense di bagian pemeriksaan verifikasi, lalu kita masukkan 6 angka PIN yang ada di surat tadi. Setelah diketik, lalu kita klik kirim. Langkah yang terakhir sebelum menerima pembayaran itu, ini yang saya baca, yang saya alami, karena mungkin nanti sobat bisa cari aja yang lebih berpengalaman ketimbang saya. Ini bagi pengalaman saja. Nah, selanjutnya adalah tugas kita adalah memverifikasi nomor rekening ya. Di sana nanti akan diberi arahan untuk memverifikasi nomor rekening. Jadi sobat nanti masukkan nama, nomor rekening, lalu nomor rekeningnya, lalu setelah itu memasukkan kode nomor rekening. Nah, di situ jangan salahnya. Jadi yang saya alami ketika memasukkan kode di nomor rekening untuk verifikasi, itu nanti Google itu memberi transfer percobaan, kalau nggak salah ya bahasanya mungkin seperti itu, ke nomor rekening kita. Tujuannya adalah memastikan bahwa nomor rekening itu benar-benar milik kita. Jadi di sana ada nomor terkecil yang di 3 angka kalau nggak salah yang dikirim oleh Google.
Nah, kita masih di info pembayaran di Google Ads. Nih, kalau belum terverifikasi, bagian rekeningnya ini warnanya merah. Kita klik saja verifikasi sekarang. Lalu untuk mendapatkan kodenya kita masuk ke mutasi rekening. Di sini kita pakai BCA Mobile, jadi saya contohkannya pakai BCA Mobile saja. Klik bagian mutasi rekening, lalu periode tanggalnya kita tentukan karena kita butuh dari tanggal 15 saja sampai tanggal 10 sampai tanggal 15 saja. Lalu kita send. Nah, di sini akan muncul data yang masuk atau transfer masuk di mutasi rekening kita. Kita pilih, kita cari, ini ada tulisannya Google Airline ya, 246 totalnya. Lalu kita masuk lagi ke Google Ads, pilih jumlah. Nah, di sini jangan sampai random dan jangan salah pilih karena kesempatannya hanya 3 kali kalau nggak salah ya. Kalau misalkan sobat salah memasukkannya 3 kali, itu kemungkinan besar akan ada resiko yang lebih besar, mungkin ke suspend juga. Jadi tadi angkanya adalah 246 di mutasi rekening kita, maka kita akan pilih yang angka sesuai itu ya, ini 246. Setelah sesuai baru kita klik verifikasi. Nah, oke, dan ternyata akan muncul notif seperti ini, rekening bank Anda sudah terverifikasi. Kita coba refresh bagian Google Ads-nya, artinya apakah berhasil atau tidak untuk semua tahapan yang tadi kita proses. Dan alhamdulillah akhirnya sudah terverifikasi. Itulah singkat cerita. Kalau disingkat dengan hiruk pikuknya, akhirnya alhamdulillah Gonlar Channel sekarang mendapatkan pengakuan bukan pengakuan sih, alhamdulillah sedikit karya dan sedikit cerita yang nanti saya sampaikan ke anak cucu bahwa kita pernah membuat karya seperti ini atau punya pengalaman seperti ini. Oke, sekian ya cerita untuk Gunlar Channel. Semoga Gunlar Channel terus berkembang dan memberikan hal-hal positif bagi sobat semua. Terima kasih, saya Deddy Gunlar, pamit undur, sampai bertemu di video selanjutnya.